saya masih pusing dengan kebingungan saya sendiri tentang yang namanya Allah Bapa Putra Roh Kudus. Yang saya pertanyakan, Tuhan saya yang mana? Gitu. Setelah saya belajar tentang Islam, Tuhannya satu. Sedangkan di Kristen agama saya sebelumnya, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah utusannya Allah. Tapi kenapa dia dituhankan gitu? Sampai akhirnya saya mikir, saya nggak mau pusing lagi. Ketika saya menemukan hal yang membuat saya berpikir secara jelas, ya udah, saya memutuskan untuk berpindah agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah wa tabarakallah, qadarullah masya'a fa'al. Tidaklah ada satu kejadian, perkumpulan, kecuali di situ ada hikmah, ada pelajaran, ada rencana yang maha mengatur semesta alam untuk kita saling belajar, saling mendengar, saling belajar, dan saling bersabar. Nah, qadarullah, hari ini kembali kita dikumpulkan di hari yang mulia ini, insya Allah. Bersama kita hadir juga nih pendeta yang luar biasa ikut menyaksikan. Nah, kalau bahasa Kristennya apa? Bukan assalamualaikum ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab ya Allah ridho ya. Salah satu cara kita mencari kasih sayang baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Karena bagaimanapun seorang pendeta pun juga manusia, kita juga perlu membangun hubungan yang baik dengan siapapun, karena kita nggak tahu kan setiap kita akhir hidup kita seperti apa. Nah, yang paling penting adalah seni bagaimana merespon setiap kejadian, merespon setiap apa yang kita temui, dan tidak meremehkan apa yang kita lihat dan kita dengar. Bisa jadi yang kita lihat, kita dengar ini adalah salah satu cara Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, untuk kita menjadi lebih dekat, lebih taat lagi pada Allah. Dan qadarullah, hari ini ada bersama kita Abang Da Arnold Tasinu Haji ya, Masya Allah. Asli mana Bang? Aslinya di Pondok Cabe, Bu. Pondok Cabe, orang Medan ya? Iya, dari Medan. Bapak Medan. Bapak Medan, Ibu? Ibu Jogja. Jogja. Masih belum bersyahadat dua-duanya? Ibu sudah. Ibu sudah? Alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan Muslim. Oh, Masya Allah. Bapak meninggal dalam keadaan Kristen. Dalam keadaan Kristen. Tapi teman-teman, sebelum kita melanjutkan percakapan lebih dalam, mungkin kita bahas sedikit ya bagaimana dalam Al-Quran dikatakan di surah Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia semuanya dalam kerugian. Illa, kecuali allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Jadi hari ini yang dikumpulkan di tempat ini adalah bukan orang-orang sembarangan ya, orang-orang pilihan, orang-orang ahli di bidangnya masing-masing, yang kita sama-sama dilatih bersabar untuk duduk lebih lama. Dari jam berapa tadi ya? Dari jam 2, jam setengah 2, asar, maghrib, dilatih bersabar, duduk lebih lama, bertahan lebih lama untuk mendapatkan banyak hal. Illallazina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang tidak pernah rugi adalah orang yang dia yakin bahwa semua yang terjadi di alam raya ini ada yang ngatur, semua yang terjadi di alam raya ini semua pasti terbaik untuk hambanya. Maka pasti pertemuan kita hari ini ada efek baik ke depannya. Kita nggak tahu rahasia Allah untuk kita semua apa, tapi yang pasti kita belajar untuk bersabar, duduk bersabar lebih lama dengan orang-orang yang sama-sama sedang belajar baik. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan berbuat baik. Orang-orang yang tidak pernah rugi dalam surah Al-Asr adalah bukan hanya dia beriman, tapi juga dia mengiringi, membuktikan keimanan dengan senantiasa berbuat baik. Jangan bosan jadi orang baik. Jadi ketika kita sudah beriman, maka sikap selanjutnya adalah nanti Abang Anolta ya, bukan hanya cukup bersyahadat kemudian yakin, tapi sikap selanjutnya adalah bagaimana wujud iman itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita.
keramahannya, keikhlasannya, kesyukurannya, kesabarannya, meskipun dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Karena bagaimanapun kita semua sama-sama makhluk Allah yang diciptakan, qadarullah diuji dengan agama yang berbeda untuk melihat respon kita. Apakah kita bisa tetap berakhlak baik, merespon baik, atau justru kita merasa lebih baik. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang nggak boleh. Jangan sampai kemudian iman kita bertambah, kemudian ada rasa kita lebih baik daripada orang lain, lebih baik daripada orang yang mungkin berbeda agama dari kita, karena kita nggak tahu akhir hidup kita. Jadi jangan pernah salut atau terpesona dengan hidup seseorang selama dia masih hidup, belum final gitu. Tapi lihat akhir hidupnya. Apakah dia akhir hidupnya bersyahadah? Apakah akhir hidupnya banyak yang bersaksi bahwa dia orang yang baik, merasakan efek dari kebaikannya, atau justru orang-orang di sekitarnya tidak merasakan efek kebaikannya? Nah, biasanya orang baik itu ketahuannya kalau udah nggak ada. Kalau udah meninggal baru tuh orang-orang di sekitarnya bersaksi, saya pernah dikasih garam misalnya, saya pernah dikasih apa. Semua orang-orang yang merasakan kebaikannya akan bersaksi. Maka tadi orang-orang yang tidak akan pernah rugi dalam surah Al-Asr, yang pertama adalah dia beriman, dia akan mudah ridho dengan apapun episode yang Allah berikan, karena dia yakin bahwa di alam raya ini semua ada yang ngatur. Untuk apa? Untuk menguji kita apakah respon kita baik atau tidak baik. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan rugi, Bang Analta, adalah orang yang selalu membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Walaupun mungkin katakan, abang udah nikah? Belum. Ini mau nikah atau sebab mau nikah atau bukan? Bukan ya? Bukan. Masih ada orang tua ya? Sudah tidak ada. Dua-duanya? Iya. Berarti adek? Punya kakak satu perempuan. Kakak satu perempuan, adek? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Berarti ada orang tua, pengganti orang tua, kakak ya? Iya. Bagaimana kemudian nanti Bang Anolta diuji dengan kakak? Salah satunya adalah ketika kita punya uang, ingat sama kakak, atau dominan ingat istri. Itu kan juga ujian-ujian. Iya. Kita jangan sampai jadi kacang lupa kulit, atau kulit lupa kacang, itu lebih parah lagi ya. Kulit lupa kacang. Bagaimanapun semakin bertambah iman, kemudian kita buktikan dengan tetap merespon baik dan berbuat baik meskipun orang itu tidak berlaku baik pada kita. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Orang yang tidak akan pernah rugi yang selanjutnya di dalam surah Al-Asr adalah orang yang saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan, sabar gitu ya. Perintah sabar itu kan sabar, atau misalnya ya udahlah, paham aja, karena puncaknya ilmu itu adalah pengertian. Jadi kalau kita masih egois, masih belum ngertiin orang, itu semua belum menjadi ilmu puncak. Ilmu puncak itu adalah kita bisa lapang dada dan mengerti dengan kebaikan dan kelebihan orang lain. Selanjutnya adalah watawassaw bis sabr, dan saling bersabar, saling menasihati dalam kesabaran. Saya ingat banget ya almarhum mertua saya, qadarullah, saya 15 tahun di rumah mertua, Pondok Mertua Indah. Itu 15 tahun itu mertua laki-laki, bapaknya Mas, bapak suami saya itu selalu bilang, kalau kan namanya ibu-ibu biasanya dominan ya, ibu mertua ya, dominan ngomelnya gitu ya. Itu bapak mertua saya selalu ngingetin gini, sabar. Cuman itu katanya, sabar. Dan ternyata nasihat sabar itu memang perlu kita dengar gitu. Ketika ada orang yang nasihatin kita sabar, kita otomatis harusnya apa? Bersyukur, masih ada yang ngingetin sabar gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak diomongin sabar, kita nggak ada remnya tuh, gas terus, gaspol gitu ya. Tetapi ketika dibilangin ada yang sabar, kita jadi, oh ya sabar. Maka sabar, Bang Anolta ada 3. Sabar dalam ketaatan. Nanti Bang Anolta setelah bersyahadah akan diuji dengan sholat 5 waktu. Mungkin selama sebelum Islam bisa santai-santai, tapi setelah masuk Islam, Bang Anolta ngedenger azan, ada kodenya nih, ada sinyalnya. Kalau azan udah berkumandang, berarti waktunya sholat. Tidak boleh ada pekerjaan lain. Kalau gurunda kami, Syekh Luqmanul Hakim, selalu mengajarkan STW. Kalau kehidupan kita pengen diperbaiki oleh Allah, maka perbaiki sholat kita. Sholat tepat waktu. Mau alasan apapun, mau tanggung, mau sibuk, kalau Tuhan atau Allah udah manggil, maka tidak boleh ada kegiatan lain. Tidak boleh ada yang lebih penting daripada Allah. Maka kalau Allah aja di nomor 2-in, apalagi kamu gitu ya. Makanya Bang Anolta nanti kalau sudah bersyahadah, resikonya Bang Anolta akan merasakan ketidaknyamanan. Bagaimana belajar sabar dalam taat. Maunya enak-enak gitu ya, lagi tidur, pengennya tidur terus gitu ya, sampai maghrib, isya, subuh nggak bangun-bangun misalnya. Tapi dalam Islam nggak bisa. Kalau udah bersyahadah, udah bersaksi, maka dia harus nurut dengan perintah.
Dan sholat adalah perintah Allah untuk salah satunya adalah bersabar, untuk menguji kesabaran kita. Bisa nggak bersabar dalam taat? Bisa nggak, kata Allah, mendahulukan aku daripada pekerjaan kamu? Bisa nggak mendahulukan aku daripada aktivitas kamu? Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi maksiat. Bagaimana nanti godaannya, Bang Anwalta, kalau sudah masuk Islam, udah nggak boleh sembarangan colek-colek perempuan, udah nggak boleh sembarangan minum-minum, nyekek-nyekek botol, nggak boleh, udah nggak boleh. Apalagi makan B2 udah nggak boleh juga. Kenapa? Karena semua ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bang Anwalta nanti ada tugas berikutnya, belajar. Karena dalam Islam nggak boleh beragama kalau nggak ada ilmu, nanti bisa sesat. Harus ada panduan. Nah, panduan dari Tuhan semesta alam adalah Al-Quran. Jadi nanti belajar bagaimana, apa sih yang dilarang, apa yang diperintah, supaya apa? Supaya Allah sayang sama kita. Karena goal settingnya, jangan pernah terpesona dengan kesuksesan orang di dunia sampai memastikan dia masuk surga. Jadi kalau kita ngeliat orang kaya biasa aja, karena dia belum masuk surga. Kalau dia udah final masuk surga, baru kita excited gitu kan. Oh, Masya Allah, ahli surga. Jadi ketika kita menjadikan Allah di atas segalanya, maka apapun perintah Allah kita akan jalankan dengan segala resiko. Jadi sebelum abang bersyahadah, saya kasih gambaran seperti itu. Siap. Abang udah siap dengan seperti itu? Siap. Insya Allah ya. Kemudian yang ketiga adalah bersabar ketika menghadapi musibah. Abang nanti kalau udah masuk Islam, itu nggak semua orang suka kan? Dan semua orang yang tadinya abang kebiasaan lama akan berubah jadi kebiasaan baru. Bangun subuh, sholat tahajud, belajar, ngapalin bacaan sholat, itu kan Masya Allah. Kalau nggak sabar-sabar ya, bagaimana harus baca buku, ngapalin. Saya Masya Allah salut ya dengan Mbak siapa nih? Mbak Sofa. Itu doanya Masya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Masya Allah. Doanya benar-benar apa ya, fasih. Jadi di situ terlihat kesungguhan dia belajar. Kesungguhan dia dekat dengan Tuhan. Dia tuh betul-betul doa tuh kayak orang ngobrol sama Tuhan tuh. Sama Allah tuh udah kayak orang ngobrol. Saya di sampingnya cuman amin aja ya Allah, nggak kedengeran sih, tapi apa yang dia minta aminkanlah ya Allah. Itu respon. Nah, jadi nanti kalau abang sudah masuk Islam dengan segala resiko tadi, nah, karena abang sudah berani memulai, maka abang harus berani menyelesaikan. Sampai kapan? Sampai mati. Karena ukuran baiknya seseorang, abang syahadat sekarang, maka ukuran bagusnya seseorang itu adalah ketika di akhir hidupnya dia bersyahadat. Nah, bagaimana kemudian sisa-sisa umur kita ini diisi dengan amalan-amalan taat ya, insya Allah ya. Jadi yang pertama apa? Beriman, kemudian membuktikan keimanan dengan beramal soleh, nggak boleh egois, harus peduli dengan orang-orang sekitar, solih sosial, bukan hanya solih pribadi. Kemudian yang ketiga, saling menasihati dalam kebaikan. Kalau ada teman yang minum-minuman keras, minimal berani nasehatin. Ada teman yang main perempuan yang udah berlebihan ya. Sekarang kan banyak tuh judi online ya. Terus pinjaman online, itu juga udah nggak boleh abang. Kalau udah masuk Islam udah nggak boleh lagi. Jauhin riba, udah harus siap dengan segala resikonya ya. Baik, mudah-mudahan Abang Da Anwalta Sinu Haji insya Allah dimudahkan Allah. Tapi sebelum abang bersyahadah, kalau boleh tahu alasan abang bersyahadah masuk Islam tuh apa? Kembali pulang tuh apa? Kalau boleh tahu izin. Berawal dari tinggal di lingkungan yang mayoritas tuh rata-rata orang Islam. Sedari kecil sekolah di sekolah dasar yang hampir mayoritasnya pun muridnya Islam. Jadi udah ketanam di telinga dan otak setiap pagi baca surat Al-Fatihah, sampai secara nggak langsung jadinya hafal. Sampai masuk usia remaja di gereja merasa kurang nyaman karena adanya kesenjangan sosial. Sampai akhirnya muncul rasa malas dan akhirnya lebih banyak meninggalkan ibadah di gereja, jadi malah lebih banyak belajar tentang agama Islam. Dan menurut saya agama Islam cukup masuk akal. Banyak dan penuhnya toleransi dalam cara beribadah. Contoh kecil yang saya pelajari adalah ketika ingin sholat, tidak ada air untuk berwudu, masih diperbolehkan dengan debu. Satu hal yang menurut saya itu sangat toleransi sekali. Dan yang menurut saya masuk akal, ya Tuhannya satu. Makanya saya ambil pelajaran di otak saya bahwa ini yang menurut saya sangat jelas, cukup rasional, karena kan saya juga mikir
kita dilahirkan dibekali dengan akal dan sehat. Itu gunanya saya untuk berpikir dan sampai akhirnya memilih untuk berpindah agama. Tapi prosesnya lumayan lama tuh. Karena untuk ngumpulin niat dan nyali keberanian untuk ngomong sama orang tua itu nggak gampang. Karena rasa khawatir, takut diomelin. Karena ingat dari kecil dididik di agama ajaran Kristen kan. Kristen apa? Protestan. Tapi alhamdulillahnya di luar dugaan saya, di luar kekhawatiran saya ketika saya minta izin sama almarhum bapak saya. Bapak saya nggak banyak ngomong. Bapak saya cuman menjawab dengan satu kalimat. Jika memang benar itu pilihanmu, maka jalanilah kewajibannya. Masya Allah. Nggak ada lagi yang disebut selain itu. Langsung selesai pembicaraan saya dengan bapak saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah ya. Justru dari cerita beliau kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana. Jadi orang tua tuh cuma support system aja. Kebanyakan orang tua sekarang kan kadang-kadang banyak mengaturnya, banyak terlalu over ya. Padahal anak secara alamiah ketika dia ngikutin fitrahnya dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Dan satu kata yang kita garis bawahi tadi, kalau itu memang benar pilihanmu maka laksanakan kewajibannya. Masya Allah ya. Jadi sikap lapang dada orang tua beliau itu jadi pelajaran buat kita nih para orang tua, bahwa ternyata respon orang tua yang bagus itu malah bikin anak juga tetap bagus. Nah makanya ini juga nanti ujian buat Bang Anolta kan, akan ada nanti mungkin ada yang muji, ada yang menghina. Tapi ingat dalam Al-Quran dikatakan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan seseorang, Allah yang menghinakan seseorang. Kita tidak akan hina oleh kekayaan kita, status sosial kita, atau apapun yang menurut manusia itu bisa menghinakan kita kalau Allah tidak menghinakan kita. Jadi kalau tadi kan ada satu yang digarisbawahi adalah karena di gereja ada kesenjangan sosial. Ya, kalau boleh tahu kesenjangan sosial jadi maksudnya? mungkin perasaan saya aja ya kali ya yang berlebihan. Karena keluarga saya kan keluarga tidak berada, dalam kurung ya kurang lah. Di gereja ini ibu saya kerja sebagai pramubakti. Apa tuh? Yang bersih-bersih. Oh, ya, Bapak oke. saya kerja sebagai security di gereja tersebut. Saya setiap kali sekolah minggu itu, teman saya kan orang kaya semua, pakai mobil. Jadi setiap kali sekolah minggu, saya merasa sendiri gitu. Setiap kali saya coba buat berbaur, mereka berusaha menghindar. Itu yang jadi alasan kenapa saya jadi malas ke gereja. Ditambah saya belajar juga. Saya masih pusing dengan kebingungan saya sendiri tentang yang namanya Allah Bapa Putra Roh Kudus. Yang saya pertanyakan, Tuhan saya yang mana? Gitu. Setelah saya belajar tentang Islam, Tuhannya satu. Sedangkan di Kristen agama saya sebelumnya, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah utusannya Allah. Tapi kenapa dia dituhankan gitu? Sampai akhirnya saya mikir, saya nggak mau pusing lagi. Ketika saya menemukan hal yang membuat saya berpikir secara jelas, ya udah saya memutuskan untuk berpindah agama. Oke, tapi ini dari histori ya. Iya. Historinya, hasil ceritanya ketika saya mau berbaur mereka menghindar. Ini kata kunci sebenarnya nasihat untuk kita semua. Jadi yang bikin orang respect itu adalah sikap baik kita, ya kan? Iya. Dengan ya salah satunya tadi merangkul siapapun, tidak melihat secara fisiklinya, secara status sosialnya. Tapi ini juga akan jadi pemicu juga nanti, karena ini berangkat dari rasa tidak bersahabatnya orang-orang di agama sebelumnya. Mudah-mudahan nanti kalau Anolta melihat orang Islam seperti itu tidak membuat balik lagi ya ke Kristen ya. Tidak, Insya Allah enggak ya. Dan maaf saya potong, saya menjelaskan hal yang tadi itu bukan sebagai alasan saya mau pindah agama. Bukan ya. Itu hanya sebagai alasan saya kenapa saya jadi malas ke gereja. Oh, malas ke gereja. Oke, Iya. ya. Terus Yang harus digarisbawahi intinya Iya. itu bukan alasan saya pindah agama, tapi alasan saya yang jadi malas Oke. pergi ke gereja. Oke. Mudah-mudahan ini maksudnya jadi pelajaran bahwa ada satu titik ketika bertemu hal yang tidak nyaman itu jadi menjauh ya. Itu kan pengalamannya. Betul. Jadi malas, mudah-mudahan
nanti someday kita nggak tahu kan, Anulta akan ketemu banyak karakter orang Islam. Ya. Ada yang bersahabat, ada yang nggak bersahabat. Mudah-mudahan tidak menjadi tolak ukur kita bersemangat, akan tetap istiqomah ya. Itu makanya kenapa dalam sholat kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Itu diulang-ulang. Sholat sunnah baca, sholat wajib baca, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi ketika Anulta sudah bersandar kepada Allah, insya Allah perlakuan manusia tidak akan mempengaruhi keteguhan kita, ya insya Allah. Baik, ada yang mau ditanyakan Bu Etika, Ustazah, sebelum bersyahadah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah cukup lama ya berbincang-bincang dengan Anulta ya sebelum ini ya, karena pembekalannya didahulukan sebenarnya biasanya setelah syahadat. Nah, sekarang ini tadi Anulta bicara tentang logika bahwa Islam itu agama yang masuk akal misalnya kan dibanding agama lain atau agama sebelumnya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak dalam hal apa aja Islam itu logika? Sebagai logika. Yang saya maksud yang seperti tadi saya bilang itu tentang Allahnya cuma satu, Bu. Maha tunggal. Ya. Saya tidak perlu lagi menyembah selain Allah. Oh, gitu. Karena ketika saya di Kristen bedanya itu ada Allah, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya masih belum mengerti itu. Sampai akhirnya saya bingung sendiri, pusing sendiri. Dan saat saya pelajari itu, yang saya tahu Yesus itu adalah ternyata bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Sampai saya baca di Alkitab tuh ada di yang Ibu bilang tadi, Yohanes 17 ayat 3, ternyata isinya adalah kesaksian bahwa Allahnya tuh tunggal dan Yesus itu adalah utusannya. Di situ saya berpikir bahwa kenapa Yesus dituhankan. Nah, saya belajar Islamnya adalah ya nggak lain karena Allahnya satu, Bu. Sangat jelas. Karena konsep ketuhanannya jelas ya, Iya. faktor ketuhanannya jelas gitu ya. Saya ambil Jadi intinya final. dulu, buat saya itu sebagai inti saya kenapa saya memutuskan. Jadi benar apa yang dikatakan Anulta ya, karena ada 3 faktor agama ya. Satu ketuhanan, yang kedua adalah kitab sucinya, ya. Yang ketiga adalah syariat-syariatnya. Ya. Konsep ketuhanan ini paling inti, yang utama dalam setiap agama. Kenapa? Kenapa konsep ketuhanan ini penting? Nomor 1, karena Tuhan ini kan yang akan kita sembah. Manusia ini beragama untuk apa sih? Mencari yang disembah kan. Nah, pokoknya inti ajaran pokoknya adalah konsep ketuhanan. Jadi dalam Islam ini sudah jelas Maha Tunggal. Seperti juga dalam Yudaisme Maha Tunggal. Kalau dalam Kekristenan kan dia Trinity, 3 yang tunggal. Sama dalam Hindu juga ada Trimurti, 3 yang satu. Jadi Dewa Wisnu, Brahma, Siwa itu sebenarnya mereka 3 tapi 1. Jadi 3 yang tunggal, bukan Maha Tunggal tapi 3 yang tunggal. Ya. Jadi konsepnya ini sudah berbeda, konsep ketuhanan. Sehingga dengan perbedaan konsep ketuhanan itu, jadi ini setiap agama itu pasti ada aliran. Ada schools ya, yang saya bilang pasti ada aliran. Itu wajar ya, tetapi dengan konsep ketuhanan yang final itu aliran itu tidak terlalu banyak, karena masjid pun tidak harus dibagi-bagi dengan masjidmu di mana kan gitu. Seperti gerejanya di mana gitu kan. Gereja mesianik liturginya beda dengan gereja karismatik misalnya kan, atau gereja yang lain. Bu Estefa dulu gerejanya di mana? Oh, di gereja Bethel misalnya ya. Jadi masing-masing itu banyak sekali di mana gereja ini juga akan ditanya. Setiap orang itu akan masuk ke gereja yang sesuai dengan alirannya. Kalau di masjid, Anulta nanti kan nggak perlu tanya temennya kalau mau sholat Jumat, masjidmu di mana gitu. Jadi dia hanya di masjid itu, yang lain nggak bisa kan? Ya, dan setiap orang Islam yang datang ke masjid mau sholat, ya makmum di mana saja. Kali kita di Turki, kita di Arab, kita di mana yang dibaca sama, kita makmumnya sama, caranya sama. Paling ada yang agak ke atas sedikit cakepnya ya, ada hal-hal yang tidak penting lah. Itulah jelas ya. Final, jadi ibadahnya pun jelas. Jadi kenapa faktor kesabaran itu penting? Karena dia menyangkut nanti cara beribadah pada Tuhan. Nah, sehingga dia memikir Tuhan ini harus Maha Tunggal.
Kita paham kalau kita bertanya tentang teman saudara kita yang Kristen ya, seperti ini ada. Tapi dia satu, tiga tapi satu, tiga tapi tunggal. Ya tapi kan bukan maha tunggal, beda kan? Maha tunggal dengan tiga yang tunggal tetap beda, gitu. Ya kan? Kita maha tunggal, dia tiga yang tunggal, tetap tidak bisa disamakan. Karena itu Islam itu akan menjadi ada aliran tetap, tapi tidak menjadi agama yang berbeda. Seperti Katolik dengan Kristen, walaupun sama-sama Tuhannya sama, tapi Katolik dengan Kristen itu seolah agama yang berbeda. Sehingga orang yang Katolik, misalnya teman saya, kenapa kamu pindah ikut suami ke Kristen gitu kan? Jadi kita kan nggak ada nih Islam pindah ikut suami ke Islam, kan Islamnya tetap Islam kan gitu kan. Jadi itu kekuatan dari konsep ketuhanan, karena sangat penting ya konsep ketuhanan ini. Sedangkan dalam teman kita kan memang ada Trinitas. Trinitas ini begini, kalau kita lihat Bang Guga ini ada Trinitas, di mana supaya ini pengetahuan aja ya, Bapa, Putra itu Yesus ya, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi, tapi ketiganya satu hakikat. Nah, itu Trinitarian namanya. Ada yang mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan tiga yang berbeda, tapi satu jadi Roh Kudus, kemudian menjadi Bapa, jadi satu, bukan tiga yang berbeda. Itu namanya Sabelian atau Jesus only bahasa Indonesia ya, oneness juga ya, untuk menyatakan bahwa ini Esa. Nah, ini juga banyak pendeta Yosua Tewuh salah satu pendetanya. Ada juga yang Unitarian, Yesus hanyalah Mesias ya, tapi Tuhan itu Allah. Yesus adalah Mesias, itu namanya Unitarian. Ada Pak Pendeta Yakobus, ada juga saksi Jehovah. Sekarang yang saksi Jehovah ini adalah salah satu yang mengimani Yesus adalah hanya Mesias, bukan Tuhan. Nah, saksi Jehovah ini mungkin kencang ya, dakwahnya. Karena waktu saya ke Australia itu, saya ke Sydney, begitu keluar dari MRT, di situ ada di trotoar juga ada dipasang board dengan 4 orang ibu dari saksi Jehovah. Semangat loh, dari Jakarta mereka Injil Kerajaan Allah loh. Saya heran loh, kok bahasa Indonesia, kan saya di Australia ini kok bahasa Indonesia. Ternyata kalau Kamis bahasa Indonesia, kalau hari Sabtu bahasa Filipin, kalau hari ini jadi kan banyak multi etnis di situ, mereka sesuai dengan bahasanya gitu ya. Jadi begitu kencang dakwah mereka. Sayangnya waktu saya minta untuk dialog nggak bersedia gitu. Lalu dialog kan. Nah, itu perbedaan. Jadi bedakan dengan Islam ya. Konsep sebodoh-bodohnya orang Islam misalnya ya, yang nggak ngerti apa-apa, kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Nabi Muhammad itu siapa? Nabi gitu. Tidak akan berbeda pendapat. Seperti tadi Trinitarian, Sabelian, kemudian Unitarian ya, bahkan ada yang lain Triados dan sebagainya. Ini karena konsep ketuhanannya sampai sekarang mereka belum final karena masih berbeda pendapat. Masih, jadi coba buka di internet kan nanti debat antara Sabelian, Jesus only oneness dengan Trinitarian gitu kan, Unitarian dengan Trinitarian misalnya dan sebagainya. Itu debat masalah konsepnya yang benar yang apa gitu ya. Sementara kita sama Islam kan nggak akan debat Allah Tuhan apa tidak, kan nggak akan begitu ya. Jadi ada schools aliran itu bukan pada yang pokok gitu loh, bukan pada masalah yang inti ya. Yang kedua, kitab suci kita juga sudah jelas ya, Al-Quran ya, yang bisa dihafal banyak orang. Dan yang ketiga tadi ya, saya sudah bicarakan apa yang diperintahkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang semua untuk logika, masuk akal ya gitu. Dan mungkin bisa saya, kenapa, pernah bertanya nggak kenapa orang muslim itu harus pakai jilbab, wanita muslimah? Tanpa harus saya bertanya, mungkin saya punya pandangan saya sendiri yang mengartikan bahwa kenapa harus berjilbab, karena mengingat aurat perempuan tidak untuk semua lelaki atau yang bukan pasangannya. Saya berpikirnya seperti itu, Bu. Jadi untuk menjaga, coba bisa dibuka di Matius 5
28, 29. Satu ayat ini terus saya akhiri. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Teruskan. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Ya, jadi salah satu Yesus mengatakan di situ, siapapun lelaki yang, kalau dalam hukum lama kan berzina, sudah melakukan. Kalau bagi Yesus, siapapun laki-laki yang memandang wanita dan menginginkannya, dalam hatinya dia sudah berzina. Maka cungkilah matanya, daripada kalau nggak seluruh tubuhnya masuk neraka. Ya kan, sebenarnya laki-laki kan juga harus kita jaga dari pandangan itu kan, ya, supaya kasihan dong laki-laki, namanya laki-laki normal. Kalau wanita pakaiannya seksi misalnya, wah seperti itu kan, dia nggak sengaja memandang pun jadi memandang, ya kan, bisa jadi dia menginginkan karena dalam posisi yang begitu seksi kan, nggak menjaga. Jadi dengan menutup aurat sebenarnya tidak hanya untuk kita, tapi kita menjaga orang laki-laki supaya dia tidak tergoda, ya. Jadi kita juga membantu para laki-laki ini gitu loh, ya, daripada nanti kalau kamu karena Yesus mengatakan kamu baru memandang saja itu kamu sudah menginginkan, ya, maka lebih baik cungkilah matamu daripada seluruh tubuhmu masuk neraka. Begitu dahsyatnya berzina, ya. Makanya kita berpakaian, wanita itu berpakaian tertutup supaya menjaga kita, dan juga kita membantu mereka para laki-laki untuk tidak tergoda, untuk tidak berdosa, ya, walaupun sengaja atau tidak sengaja kan, itu Islam, ya. Apa prakteknya ada dalam Islam, kami harus menutup aurat. Menutup aurat bukan berarti dengan pakaian ketat terus berkerudung tapi pakaian ketat, bukan, tetap sesuai dengan syariat Islam, ya. Itu saya kira Islam itu begitu, ya, untuk keselamatan siapapun mas. Ya. Saya kira cukup kalau dari saya. Ustazah, mungkin kalau dalam Islam di surah An-Nur, ya, ayat 31. Jadi kalau penjelasan tentang kenapa harus pakai jilbab di surah An-Nur ayat 31, dikatakan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, jangan menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami, berarti apa? Mertua, putra mereka, putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra saudara laki mereka, putra saudara perempuan mereka, wanita Islam, budak-budak, atau pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan. Nah, sini ya, kalau perempuan kan ada yang disembunyikan auratnya, ya. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kata terakhirnya, bertaubatlah supaya kamu beruntung. Jadi kalau kita mau ibadah nikmat, ya, ini termasuk rezeki dari Allah lah. Kembali pulang itu rezeki, karena nggak semua orang dituntun. Jadi kalau kita percaya semua ada yang ngatur, ini bukan kita yang diundang manusia, tapi kita diundang oleh Sang Penguasa alam semesta langsung untuk hadir ke sini. Dan mudah-mudahan yang punya rumah senantiasa diberikan keberkahan, ya, keluarga Ibu Sarpini dan keluarga besarnya. Dan 3 hal sebelum nanti bersyahadah, Bang Anolta, laki-laki harus sholat jamaah di masjid, MSQ. 1, kembali ke masjid. Kemana Bang Anolta nanti merasa nggak enak, nggak nyaman, jangan lari ke kafe, jangan lari ke hotel, pulanglah ke masjid Allah. Cari masjid yang 24 jam. Kalau di Petukangan ada Surau Duta Munzalan, itu 24 jam. Boleh nginep, makan dikasih, kajian banyak. Kemudian yang kedua, subuh. Bangunlah ketika orang belum bangun. Mandi subuh, mandi sebelum subuh, sholat tahajud, subuhan ke masjid, sedekah subuh, apapun yang diperintah belajar. Pelajari dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena abang akan jadi imam nanti insya Allah, memastikan pasangannya sampai surga, anak-anaknya sampai surga. Kemudian yang ketiga, Quran, MSQ. Ini nasihat gurunda kami, Syekh Luqmanul Hakim, masjid, subuh, Quran. Perbaiki hubungan kamu dengan masjid, perbaiki hubunganmu dengan subuh, perbaiki hubunganmu dengan masjid, subuh, Quran, maka Allah akan perbaiki hubungan kehidupan kamu semuanya.
Jadi kalau ada masalah sama keluarga, sama teman, sama harta, kemungkinan 3 ini yang belum benar. Sholatnya suka telat, subuhnya suka kesiangan, ya. Jadi abang kalau udah bersyahadah, siap-siap sholatnya laki-laki diperintahkan Allah di masjid, bukan di rumah, ya. Baik, kita untuk mempersingkat waktu ya, karena mau masuk, sudah masuk mungkin ya, masuk Isya, ya kita sama-sama dengarkan langsung syahadah yang akan dipimpin oleh Ustadz Ipung. Ya, kita akan dengarkan syahadah yang akan dipimpin oleh Ustadz Ipung. Silakan Ustadz. Sudah siap? Siap, Pak? Sudah tahu naskahnya? Sudah, Pak. Sudah pernah tahu? Sudah belajar naskahnya? Sudah. Apa Pak, ikuti saya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu An la ilaha La ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mulai kali ini Ananda agamanya apa? Islam, Pak. Islam. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Selamat kembali pulang, Abang Anolta. Nanti nama hijrahnya silakan ditanya sama Ustadz Ipung ya. Mudah-mudahan istiqomah insya Allah ya. Apapun yang terjadi bisa terus lapang hatinya, lapang dadanya, lapang rezekinya. Mudah-mudahan hijrahnya bisa membuka semua yang tertutup insya Allah ya. Hijrahnya, pindahnya bisa membuat Allah semakin ridho insya Allah, amin. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon keselamatan dalam beragama ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan tubuh abangda kami ya Allah, juga kami yang hadir hari ini ya Allah. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahkan ilmu kami ya Allah, tambahkan pemahaman abangda kami ya Allah, keislamannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya ya Allah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq, dan mulai hari ini dan seterusnya ya Allah, berkahkan rezekinya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut, dan sempatkan kami semua bertaubat sebelum menghadapi kematian ya Allah. Wa maghfiratan wa rahmatan indal maut, dan berikan kami kasih sayang ketika menghadapi kematian ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan sesudah menghadapi kematian ya Allah. Allahumma ya Allah, hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan kami menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Wal afwa indal hisab, dan ampuni kami ketika kami dihisab ya Allah. Rabbana ya Allah, titip abangda Anolta ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau belokkan hatinya, jangan kau belokkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kami petunjuk ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kami kasih sayang dari sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan abang Anolta, kami, keturunan kami selama-lamanya sampai hari kiamat ya Allah, di tempat yang penuh keberkahan ya Allah, di tempat yang penuh kebaikan ya Allah, yang di tempat itu kami semakin dekat dan taat padamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat ya Allah. Siapapun yang hari ini telah berbuat baik, telah hadir menyaksikan ya Allah, semoga kebaikannya bisa menjadi penggugur dosa-dosanya di masa lalu ya Allah, bisa menjadi wasilah pengalir pahala jariah untuk kedua orang tua, mertua, guru-gurunya yang hidup ataupun wafat ya Allah, bisa menjadi wasilah dirinya, keturunannya, selama-lamanya, pasangannya sampai hari kiamat, istiqamah, husnul khatimah, menjadi orang yang paling banyak zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya, paling banyak amal rahasianya. Semoga amal kami engkau ridhoi ya Allah, engkau terima ya Allah, bisa membuat senang hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, khusus untuk abang Anolta, juga sahabatnya, juga ustadz kami, Ustadz Ipung, dan juga Ustazah Etika, juga Sahibatul Bait, Ibu Sarpini, dan kami semua yang hadir hari ini ya Allah, bukakan untuk kami semua pintu-pintu rezeki yang baru, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Sama-sama kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita bertobat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikan kepada Abang Anolta juga kami semua yang hadir hari ini ya Allah kebaikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jauhkan diri kami semua dari siksa api neraka-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahumma sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga siapapun yang menyaksikan Allah berikan hikmah hidayah, semakin dekat dan taat kita pada Allah. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa penuh makna, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi dan disayangi Allah. Saya Halimatus Sa'diyah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran karena sebesar monomo dari kasih takkan dari demo dekirai